Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk siswa-siswi sekalian kelas 12. Kembali kita akan bersama-sama menyimak video pembelajaran materi selanjutnya, yaitu untuk menentukan nilai rata-rata hitung. Nah, nilai rata-rata hitung biasa disebut dengan MIAN. Menentukan nilai modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul, dan menentukan nilai tengah biasa disebut dengan median pada data berkelompok. Nah, bisa dilihat LKS di halaman 47 dan 48. Nah, ini Bapak akan menjelaskan beberapa rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan contoh nantinya. Yang pertama, kita sama-sama menentukan rata-rata hitung atau biasa MIAN. Nah, MIAN itu adalah X. Nah, betul X di atas, bergaris di atas, dibaca dengan X bar. Rata-rata sama X bar sama dengan sigma dari, sigma ini artinya jumlah, sigma dari hasil perkalian FI kali XI, dengan I sama dengan 1 sampai dengan K. FI kali XI dikalikan dulu, nanti dijumlahkan, nanti akan kita buatkan tabelnya, dibagi dengan sigma dari jumlah frekuensinya FI ini artinya frekuensi ke-1, kedua, ketiga, berapa kelasnya. Nah, dengan batas I sama dengan 1 sama dengan K. Nah, ini keterangannya. X rata-rata atau X bar, kemudian XI ini artinya titik tengah pada kelas interval, kelas keberapa. Misalnya kelas ke-1 juga kita tentukan, berarti kelas 1 X1, kalau kelas yang kedua X2, kalau kelas yang ketiga interval kelas ketiga X3, dan seterusnya. Kemudian FI ini adalah jumlah frekuensi pada kelas interval ke-1, kedua, ketiga, seterusnya. Kemudian K adalah banyak kelas interval. Nah, kemudian untuk keterangan rumus modus disingkat dengan M, itu sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan Pi. Nah, L itu adalah tepi bawah kelas modusnya. Kemudian D1 itu adalah selisih. Nah, selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi sebelumnya. Nah, nanti akan diberikan contohnya. D2 adalah selisih antara F frekuensi tertinggi dengan frekuensi sesudahnya. Kemudian Pi adalah panjang interval kelas. Nah, ini Pi-nya sebutnya sama semua kelas. Kemudian yang ketiga, ini kita menentukan median atau nilai tengah, atau biasa juga disebut dengan kuartil kedua. Nah, median disingkat dengan ME sama dengan L ditambah setengah N. Nah, setengah itu artinya titik tengah, artinya setengah N dikurang F frekuensi kumulatif kelas median dibagi dengan frekuensi median dikali dengan Pi. Nah, ini keterangannya. L ini adalah tepi bawah kelas median, N-nya adalah banyaknya data, N-nya banyakkan data sama dengan jumlah frekuensi ini sama dengan N. Nah, FK artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau FMA artinya frekuensi kelas mediannya. Nah, Pi adalah panjang interval kelas. Nah, dari rumus-rumus ini mungkin masih belum bisa memahaminya. Nah, sekarang kita berikan contoh soalnya. Bisa kalian lihat nanti di LKS. Nah, LKS halaman 50. Nah, itu ada contoh. Nah, ini adalah contoh, bisa kalian buka LKS halaman 50 lah di sini. Nah, ini Bapak jelaskan dulu cara membuat bentuk diagram. Ini soalnya bentuk diagram, nanti kita ubah ke dalam bentuk tabel distribusi. Nah, yang ini ada kelasnya, ada berapa, kita hitung di sini. 1 2 3 4 5 6, berarti 6 kelas. Nah, batas intervalnya gimana? Yang ini namanya tepi-tepinya. Ini kelas pertama, berarti ini tepi bawah kelas pertama, yang ini tepi atas kelas pertama. Sedangkan yang ini kan kelas kedua nih, berarti ini tepi bawah kelas kedua, sedangkan angka ini tepi atas kelas kedua. Sedangkan yang ini, nah ini kan kelas ketiga nih,
Berarti ini tepi bawah kelas ke-3, sedangkan ini adalah tepi atas kelas ke-3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita buatkan dalam bentuk tabelnya, tabel yang tadi. Nah, ini kita ubah. Tadi kasih 49,5, nah ini tepi bawah, berarti kita tambah setengah. Kalau tepi kan biasanya tambah setengah karena batas atasnya, berarti ini batas bawahnya nih. 40 di mana dapatnya, kita tambah setengah sini. Nah, 49,5 ditambah setengah jadi 40. Kalau tepi bawahnya kan kita kurang setengah, 40 kurang setengah ya ini tadi 49,5. Tetapi dari tepi-tepi ini kita buat batas bawah dan batas atasnya. Kalau di sini untuk mencari batas bawahnya ditambah setengah dari 39 ini, 39 setengah tambah setengah berapa? 40. Nah, jadi sini batasnya 40 sampai 44. Nah, kemudian sini berapa? Naik kan setengah, 45 sampai 49. Nah, 45 sampai 49 dan seterusnya. Di sini pun berapa? 49 setengah tambah setengah 50 sampai 54. Nah, 50 tambah 54. Terus di sini 59 tambah setengah 60 sampai 64. Kemudian sini tambah setengah, naikkan setengah 65 sampai 69. Nah, dapat ini pun di mana? Nah, 2 ini dari yang tinggi yang ini tadi. Nah, ini tingginya 2, kelas pertama isi 2 sini. Ini isinya tingginya berapa sini? 5, tingginya anak isi 5 sini. Sini tingginya kelas yang ketiga adalah 4, isi 4 sini. Ini kelas yang keempat tingginya 12. Nah, kelas keempat 12. Kelas yang kelima berapa tingginya sini? 10. Nah, 10. Nah, kelas yang keenam berapa tingginya? Kelas 6 adalah sini berapa? 7. Nah, 7 tingginya. Nah, mudah-mudahan bisa memahami dulu cara mengisinya. Sekarang kita sama-sama menghitung. Yang pertama menghitung rata-rata. Nah, menghitung rata-rata. Nah, soal ini salah nih lah. Jadi Bapak coret di sini. Bapak olahkan yang ulang nih. Nah, dari tabel tadi sebelah tadi yang Bapak kita isi tadi kan berat badan, ini kelasnya, kelas intervalnya, frekuensinya sudah ada. Nah sekarang kita menghitung tengahnya. Di soal sebelumnya kan sudah tentukan untuk menghitung nilai tengah itu ditambahkan yang ini 40 tambah 44 84 dibagi 2 42. Ditambahkan 45 tambah 49 adalah berapa? 94. Nah, 94 dibagi 2 47. Kemudian sini 50 tambah 54 104 dibagi 2 52 dan seterusnya lah. Jadi menentukan nilai tengah dijumlahkan dengan tang 2 nih, batas bawah batas atasnya bagi 2. Dapat 67 di mana? Nah, 65 ditambah 69 berarti 114. 114 dibagi 2 67. Nah, kemudian kita kalikan yang ini. FI kali XI. Kan rumusnya tadi ini ada hitung kata-kata adalah dikalikan FI kali XI. Kita kalikan. 2 kali 4 2 84. 5 kali 4 7 235. 4 kali 5 2 208 dan seterusnya. Nah, dari hasil perkalian ini FI kali XI, FI kali XI ini artinya amnya frekuensi kedua kali X yang kedua, frekuensi ketiga kali frekuensi ketiga yang ini tadi. Nah, FI ini F1 namanya, F2, F3, F4, F5, F6 dan seterusnya lah. Masuk maksud dari nilai FI dan XI ini. Nah, setelah kita kalikan masing-masing tadi kita jumlahkan. FI kali XI tadi kita jumlahkan. Nilai jumlahnya 2300. Yang ini kada terpakai, yang ini X ini. Nah, jumlah frekuensi kita jumlahkan. Frekuensi kita jumlahkan 40. Nah, maka menghitung rata-rata adalah jumlah dari hasil kali FI kali XI. Nah, ini jumlahnya 2300 dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi 40. Kita bagi saja 2300 dibagi 40 dapat 57,5. Nah, inilah yang namanya rata-rata tadi, X bar tadi. Kemudian yang selanjutnya kita menghitung nilai modus. Nah, modus langkah pertama. Nah, ini perhatikan, ini Bapak buatkan juga tabelnya, nanti dicatatlah, tolong dicatat. Apa? Modus itu terletak di kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak atau frekuensi tertinggi. Nah, kita lihat frekuensi tertinggi sini berapa? Oh, 12. Nah, kita tanda kurung ini, tanda kotak. Nah, ini berarti kelas
modusnya itu letak di frekuensi tertinggi. Nah di sini modusnya karena kita itu. Nah sekarang kita gunakan rumus. Nah ada berarti L-nya terletak di sini. Nah 50 berapa sini? Nah 12 di 55. Nah ini salah juga nih lah. Ini salah nih. Harusnya 55 ini. Nah 55 dikurang 0,5, 54,5. Nah lah berarti jawabannya 54,5. Di satu tadi frekuensi tertinggi dikurang sebelumnya. Nah kan 12, paling tinggi sebelumnya 4. Berarti kita kurangkan. Nah 12 dikurang 4, sini ada jawaban sudah. Nah 12 kurang 4 adalah 8. Di 2 adalah frekuensi tertinggi, selisih antara frekuensi tertinggi dengan sesudahnya. Nah sesudahnya berapa? Sesudah 12, 10. Berarti di 2-nya 12 dikurang 10, 2. Kalau di 1 tadi frekuensi tertinggi dengan sebelumnya adalah 4, berarti 12,48. Nah kemudian P, panjang interval kelas. Ambil salah satunya mana kali ambil? Di sini kok boleh kelas yang ini. 59 dikurang 55 ditambah 1. Kurangkan dulu 59 kurang 55, 4 tambah 1, 5. Nah sekarang kita masukkan modus tadi, rumusnya ini harus dihafal modusnya lah. Modus sama dengan L ditambah di 1 bagi di 1 tambah di 2 dikali dengan P. L tadi berapa tadi? L tadi 54,5. Di 1 tadi berapa? 8. Nah ditambahkan di 1 tambah di 2, di 1-nya tadi 8, di 2-nya tadi 2. Nah 8 tambah 2 10. 8 per 10 kali 5 8 yang ini. Nah dapat 2 di mana? Dicoret 5-nya sini. Nah mau dicoret sini. 5 bagi 5 1. 8 bagi 8 tambah 2 kan 10 bagi 5 5. Jadi berapa? Salah. 8 tambah 2 10 bagi 5 2. Nah ya 2 ini dapatnya nih. Nah jadi 8 kali 1 8 dibagi 2. Nah ini kan tadi 5 bagi 5 1. Ini tadi jumlahnya 10 bagi 5 2. Boleh jawaban 8 kali 5 40 bagi 10 4 sama aja lah cara menghitungnya. Bapak mau ikut di buku benar ini. 54,5 tambah 4. Nah tambahkan. Ini kan kada pakai koma nih, berarti 4-nya ditambah dengan 4 yang di sini. Jangan ditambah 4 tambah yang 5 ini kada boleh. 4 ini lawan 4 yang ini. Nah 54,5 tambah 4 adalah 58,5. Dan menjumlahnya seperti ini. 54,5 ditambah 4. Nah ini 4 nya 0 sebenarnya. Nah tambahkan 5. 4 tambah 4 8. Ini 5. Nah jadi 58,5. Nah kemudian selanjutnya kita menentukan nilai median dari tabel yang sama tadi. Nah langkah pertama untuk menentukan kelas median adalah kita buat dulu distribusinya. Nah ini buat badannya, ini frekuensinya. Sekarang kita mengisi frekuensi kumulatif. Nah perhatikanlah nih frekuensi kumulatif nih. Kalau sini 2, di sini juga 2. Kemudian dapat 7 di mana? 2 ditambah 5 7 atau 2 tambah 5 7. Nah kemudian sampai sini tambahkan ketiganya nih, 2 tambah 5 tambah 4 11. Tapi kan jumlah 2 ini sudah ada 7. Nah, atau gini, 2 tambah 4 2 tambah 5 7. 7 tambah 4 11. 11 tambah 12 23. 23 tambah 10 33. 33 tambah 7 40. Nah jumlahnya ini 40 harus sama 4 sini 40. Kalau sini jumlahnya 50, sini harus 50 juga sama ini. Lalu diulang sini. Kalau sini 2 tambah 5 7. 2 tambah 5 tambah 4 11. 2 tambah 5 tambah 4 tambah 12 23. Nah 2 tambah 5 tambah 4 tambah 12 tambah 10 33. Atau seterusnya. Nah paling cepat sebenarnya silang kini. 2 tambah 5 7. 7 tambah 4 11. 11 tambah 12 23. 23 tambah 10 33. 33 tambah 7 40 seterusnya. Nah jumlahnya 40. Nah maka acuan diperhatikan agak repot sedikit untuk menghitung median. Di acuannya adalah nilai setengah n ini.
Nah, setengah n nya di mana? N-nya tadi 40 tadi jumlahnya. Setengah dari 40 adalah 20. Setengah dari 40 adalah 20. Nah, kemudian kita cari nilai pada frekuensi median, frekuensi kumulatif median di sini, di frekuensi median sini yang nilainya kurang dari 20. Nah, yang nilainya kurang dari 20 yang ini. Kalau sini 50, cari yang kurang 50. Ini kan 20 nih. Cari yang kurang dari 20, yang kurang dari 20 berapa sini? 11. Nah, maka 11 lah letak frekuensi kumulatif mediannya ini, nah 11. Ya 11 ini dapat dari sini. Diperoleh dari mana? Yang kurang dari 20. Nah, 11. Kan 23 lebih. Berarti yang frekuensinya 11 yang kurang. Yang mendekati maksudnya 2 dan 7 kurang juga, tapi yang mendekati kurang dari 20 kan 11. Nah, kemudian frekuensi median. Nah, frekuensi mediannya adalah frekuensi setelah kelas ketiga. Ini kan kelas ketiga letak ini tadi, yang sini median ini tadi. Berarti kelasnya sesudahnya kelas yang keempat. Nah, berarti kelas keempat ini frekuensi median namanya. Nah, berarti kita ambil 12 ini sesudah yang ini tadi. Nah, sesudah di 4 dan 11 ini berarti sesudahnya 12. Hati-hati meletakkanlah. Ini artinya frekuensi kumulatif. Carinya di kumulatif. Ini F median, carinya di frekuensi. Nah, 12. Dapat 12. L-nya di mana letaknya? L-nya tepi bawah kelas median. Kita ambil yang tadi, yang sesudahnya tadi. Nah, di sini letak di 55. Berarti L-nya itu di 55. L ini namanya tepi. Berarti amun tepi dikurangi setengah. Nah, karena itu dikurangi setengah sini. 55 dikurang 0,5 adalah 54,5. Nah, kemudian Pi-nya panjang interval kelas. Panjang interval kelas itu berapa? Biasa kita menghitung, ambil salah satu interval kelas berapa? Kita ambil di sini boleh. Antara 55 sampai 59, berarti kita 59 dikurang 55 ditambah 1. Berarti 4 ditambah 1, 5. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus mediannya. Rumus median tadi N ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif median dibagi dengan frekuensi median dikali dengan Pi. L-nya tadi adalah 54,5. Setengah N tadi adalah 20. Frekuensi kumulatif mediannya tadi 11, masukkan sini 11. Nah, frekuensi mediannya tadi berapa tadi? 12. Masukkan 12 dikali dengan Pi-nya. Pi-nya adalah 5. Nah, 54,5 tetap. Nah, 20 kurang 11, 9. 5, 5. 12 tadi bawah sini 12. Nah, kemudian ini biarkan aja dulu 54,5 tetap. 9 kali 5, 45. 45 bagi 12. Nah, 45 bagi 12 dapatnya 3,75. Nah, 54,5 ditambah 3,75 adalah 58,25. Nah, menjumlahkannya seperti ini. Nah, 54,5 ditambah 3. Nah, katakan sini kata. Nah, 0,75. Nah, tambahkan sini 0. Ini kan komanya harus rata nih lah. 0 sini berarti 5 tambah 0 5. 5 tambah 7 12. Tahan 1. 1 tambah 4 5. 5 tambah 3 8. 5. Nah, jadi jawabannya 58,25. Nah, sama 58,5. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lebih lanjut. Tolong diikuti, disimak pelajarannya nanti karena ada ulangan pas ganjil secara langsung. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.